Kali ini kita akan membahas tentang ini. Belajar pajak mengenai kode faktur. Kenapa? Karena mungkin masih banyak Anda, khususnya bagi para pengusaha kena pajak ya, yang mungkin masih bingung. Kira-kira kalau transaksi ini kode fakturnya apa ya? Jika saya transaksi dengan ini, kode fakturnya apa? Karena memang ada banyak kode transaksi. Ada sekitar 01 sampai 09 yang harus Anda pelajari. Oke, kali ini kita akan membahas mulai dari 01 sampai 05. Baik, kita akan membahas tentang kode faktur pajak itu sendiri. Nah, sebelum mengenai kode, kita harus tahu dulu struktur faktur itu seperti apa. Kode faktur sendiri itu ada sekitar 16 digit atau 16 nomor. Nah, untuk yang 13 digit terakhir itu diberikan oleh DJP. Jadi untuk saat ini, untuk pemberian nomor seri faktur pajak itu hanya bisa diberikan oleh DJP, tidak bisa kita buat sendiri. Nah, untuk yang 3 digit pertama, 2 digit itu adalah kode transaksi, sementara kalau yang digit ketiga itu adalah kode status. Kode status ini bisa faktur pajak biasa, itu artinya 0, kodenya 0. Kemudian kalau fakturnya salah, kemudian diganti, itu kodenya adalah 1. Jadi kodenya hanya ada 0 atau 1. Kemudian ada juga tahun pemberian, jadi ketika Anda mendapatkan kode faktur tahun ini, artinya kodenya adalah 20. Kalau tahun lalu berarti 19 dan seterusnya. Cuman untuk yang 13 digit terakhir ini diberikan oleh DJP. Jadi biasanya setelah Anda menjadi PKP, Anda lakukan aktivasi akun, kemudian minta sertifikat digital, kemudian minta juga nomor seri fakturnya. Jadi biar sekalian nanti ketika Anda sudah dapat pekerjaan, Anda langsung ready dalam menerbitkan faktur. Karena untuk pemberian faktur sendiri, itu sekarang sudah menggunakan e-faktur, harus menggunakan e-faktur. Jadi tidak bisa menggunakan kertas atau Excel dan sebagainya, harus memakai aplikasi yang dari DJP atau pihak yang ditunjuk ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang 2 digit pertama ini, tentang kode transaksi. Bagaimana caranya? Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk kode pertama, kode transaksi yang pertama adalah kode 01. 01 ini diberikan kepada yang sifatnya penyerahan biasa, artinya kepada bukan pemungut, bukan bendahara, atau bukan BUMN. Contohnya seperti ini. PTA, PKP, tentu saja, menyerahkan barang kepada Tuan Ali, non-PKP, istilahnya berarti konsumen biasa, dan juga PTA. PTA ini PKP. Masing-masing nilainya sebesar 1 juta. Maka, PTA membuat faktur pajak dengan kode 01. Artinya, kode 01 ini adalah penyerahan biasa. Itu ke konsumen umum misalkan. Baik itu badan ataupun orang pribadi. DPP-nya berarti senilai dengan harga jual barang tersebut. Berarti dasar pengenaan pajaknya adalah 1 juta, kemudian PPN-nya kita kalikan 10%, artinya Rp100.000. Kemudian PPN-nya yang Rp100.000 ini nanti akan distorkan oleh PTA. Uang Rp100.000 ini dapatnya dari Tuan Ali ini, artinya Tuan Ali membayar ke PTA sebesar 1 juta plus PPN, berarti 1,1 juta. Yang 1 jutanya itu adalah hak PKP, PTA, yang 100.000-nya itu adalah PPN yang nanti akan distorkan atau diserahkan ke negara oleh PTA. Sebelum, setelah dikreditkan dengan pajak masukan ya, tentu saja. Oke, ini untuk yang 01. Berikutnya ada 02. 02 ini gampangnya adalah penyerahan ke bendahara pemerintah. Misalkan kantor dinas, kemudian kantor pajak, kantor polisi, pengadilan, kejaksaan, dan sebagainya. Artinya yang kantor-kantor pemerintahan. Kodenya 02. Dalam hal ini contohnya, PTA menyerahkan barang senilai 1,5 juta kepada Dinas Pendidikan. Maka PTA membuat faktur pajak dengan kode 02. DPP-nya sama, senilai dengan harga jual itu, PPN-nya berarti 10%. Perbedaannya adalah PPN itu akan dipungut dan distorkan sendiri oleh bendahara. Jadi,
tidak lewat yang PTA ini. Bedanya dengan yang 01 tadi ya. Kalau 01, uang dari konsumen diserahkan ke penjual, dari penjual baru distorkan ke negara atau ke kas negara. Nah, bedanya dengan yang 02 ini adalah PPN-nya itu tetap di tangan bendahara. Jadi bendahara hanya akan memberikan nilai atau uang sebesar nilai barangnya saja. PPN-nya, dan mungkin nanti ada PPA pasal 22 atau 23-nya, itu mereka akan setor sendiri. Jadi yang menyetorkan adalah dari sisi pembeli. Makanya kenapa bendahara pemerintah itu disebut pemungut. Pemungut itu artinya mereka yang memungut pajak kemudian distorkan sendiri oleh mereka. Jadi PTA tidak menerima 150.000 PPN, jadi PPN nanti akan distorkan sendiri oleh bendahara. PTA tugasnya hanya membuat faktur dengan kode 02. Dia tidak perlu menyetorkan PPN. Dia cukup nanti faktur pajaknya dilaporkan, kemudian dilaporkan saja di SPT masanya. Ini untuk yang 02. 03 adalah ke pemungut lainnya. Dalam hal ini biasanya ke BUMN atau anak perusahaannya biasanya. Sistemnya hampir sama, sistem pemungutannya hampir sama dengan yang 02 tadi. Contohnya adalah PTA menyerahkan barang kepada Bank BRI, dalam hal ini adalah BUMN, sebesar 13 juta. Maka PTA membuat faktur pajak dengan kode 03. DPP-nya 13 juta, PPN-nya 1,3 juta. Distorkan oleh Bank BRI. Dalam hal ini, BRI adalah pemungut juga. Jadi BUMN itu juga pemungut. Berarti PTA hanya mendapatkan uang senilai 13 juta, sementara 1,3-nya PPN-nya itu distorkan oleh BRI sebagai pemungut. Jadi kurang lebih sistemnya sama, pemungutannya sama. Hanya kalau 02 itu oleh bendahara, sementara kalau 03 itu sifatnya ke pemungut lainnya, dalam hal ini BUMN. Atau badan yang ditunjuk biasanya, atau anak perusahaannya BUMN. Kalau BUMD itu tidak, itu bukan pemungut. Oke, berikutnya adalah 04 sekarang. 04 ini adalah penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain, dasar pengenaan pajak nilai lain. Nilai lain itu apa? Ada sekitar 11 tentang nilai lain, itu ada di pasal 2 PMK nomor 56 tahun 2015. Di situ dijelaskan ada beberapa macam yang dimaksud nilai lain ini apa. Jadi dalam menghitung DPP itu ada nilai lainnya. Jadi tidak semuanya itu berdasarkan harga jual. Jadi ada yang sebesar 10% dari harga jualnya, ada yang sebesar HPP-nya, dan sebagainya. Contoh di sini adalah PTA menyerahkan televisi LED kepada Tuan Ali sebagai hadiah karena telah menjadi pelanggan tetap selama tahun 2019. PTA membeli TV tersebut seharga 2 juta HPP-nya, senilai HPP. Maka PTA membuat faktur pajak dengan kode 04. Jadi dia tetap, walaupun dia pemberian cuma-cuma ya, ini istilahnya berarti pemberian cuma-cuma, jadi sebagai bonus gitu kepada Tuan Ali, maka dia tetap harus membuat faktur pajak dengan kode 04. DPP-nya atau nilainya itu sebesar sama dengan HPP atau sebesar harga pembelian atau harga jual dikurangi laba. Atau kan berarti sama dengan HPP ya, jadi setara dengan nilai HPP-nya. Jadi sebesar 2 juta, PPN-nya Rp200.000. Nah, PPN-nya sendiri yang menyetorkan adalah PTA. Jadi mereka harus pungut sendiri, setor sendiri. Karena kan Tuan Ali kan dia tidak membayar kan? Kan dia dapat hadiah, otomatis kan dia tidak perlu membayar apa-apa. Tapi dia harus pungut sendiri 200.000 ini oleh PTA. Jadi dia hitung dan setor sendiri. Tapi bagi Tuan Ali, faktur pajak yang dia dapatkan dari PTA ini tidak dapat dikreditkan. Dengan catatan, Tuan Ali adalah PKP. Tapi kalau bukan PKP ya sudah disimpan saja faktur pajaknya.
Seperti itu. Jadi untuk nilai lain ini kodenya 04. Jadi yang menjadi highlight-nya adalah dia tetap harus buat faktur, kodenya 04, dan dia harus setor sendiri PPN-nya. PTA ini harus setor sendiri. Kemudian yang kode 05 itu sekarang sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Jadi hanya 01, 02, 03, 04. Di video berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang 06, 07, 08, dan 09. Oke, itu saja untuk kode faktur ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda, khususnya PKP yang masih bingung, kira-kira transaksi saya ini menggunakan kode faktur berapa. Ketika nanti Anda salah kode, nanti akan ada namanya faktur pajak pengganti atau faktur pajak batal.